Sobat Brilian, kali ini aku udah ada di lokasi yang kedua, yaitu di kegiatan budidaya terong dari PKUR, yaitu Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat di Desa Rejoboyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. So, langsung aja kita ajak diskusi salah satu penerima manfaat untuk tahu apa aja sih yang udah mereka lakukan dan apa manfaat yang telah dirasakan. Yuk ikutin aku. Nah, Sobat Brilian, sekarang aku udah sama para petani terong dari program PKUR. Boleh Pak kenalan lagi di kamera, nama lengkap dan jabatannya? Nama saya Solihun, kalau jabatan Ketua Anggota PKUR dari program YBM BRI. Senang banget Safira bisa ketemu bapak-bapak hari ini. Dan ini pertama kalinya Safira ke Lampung tapi melihat ladang terong ya. Selaku anak pertanian, saya IPB Pak, Institut Pertanian Bogor, tapi jarang main ke ladang. Jadi pertama kali main ke ladang, melihat ladang terong, jadi excited mau belajar banyak. Pak Solihun, boleh diceritakan sedikit nggak Pak, apa aktivitas Bapak dan juga rekan-rekan Bapak sehari-hari? Kalau aktivitas ya keseharian ya memang ya seperti ini ya. Jadi selain kita hortikura ya petani, jadi nggak banyak yang dikerjain, cuman tiap hari ya mungkin kalau nggak nyemprot mumpuk, kalau nggak mumpuk mungkin nyabutin rumput gitu aja sih. Mungkin kalau kita kewalahan masalah pekerjaan mungkin bisa nyewa orang buat membantu gitu, biasanya kayak gitu. Oke, nah tapi fokusnya memang di terong saja Pak atau ada hortikultura atau tanaman lain? Kalau fokusnya itu pribadi masing-masing, kesukaannya apa nanamnya. Kalau saya kebetulan terong. Memang suka terong. Itu juga lagi nanam timun itu yang 1/4 hektar itu kan gitu. Oke, aku jadi penasaran kalau bapak-bapak yang lain semuanya terong juga kah atau ada yang lain? Saya nanam timun. Oh, timun suri, timun biasa? Timun biasa. Bapak? Ada terong, ada pare itu kayak gitu parenya. Oh, ada pare itu bisa dijual ke tukang soma ya Pak ya? Buat pare enak tuh teman-teman. Yang terakhir Bapak apa Pak? Timun juga. Oh, timun. Oke. Coba Bapak ceritain sedikit dong Pak, sebenarnya program PKUR itu apa sih Pak dan diselenggarakan oleh siapa dan Bapak menerimanya sudah dari tahun berapa? Kalau program PKUR awal mulanya masuk ke program PKUR itu tahun 2019 akhir kayaknya. Jadi sebelum habis lebaran itu kami sudah mendapat bantuan di ACC kan, bantuan dari YBM BRI itu. Jadi katanya kan kalau bantuan itu asalnya dari pengurus-pengurus BRI yang zakat ke situ, katanya kan diberikan ke mustahik yang berhak menerima zakat. Kebetulan kami itu tergolong atau termasuk orang-orang yang mustahik itu menerima zakat itu. Ya alhamdulillah kami juga bersyukur sebenarnya sih, bersyukur bisa mendapat bantuan dari YBM sehingga kami yang anggotanya jumlah 10 bisa meneruskan jiwa-jiwa petani kami dan bisa membantu untuk memajukan gitu. Kira-kira kalau dalam sebulan berapa kali disemprot sih Pak? Satu minggu 2 kali Mbak. Oh, 1 minggu 2 kali. Setiap kami habis apa metik harus wajib nyemprot gitu. Oh, setiap metik wajib nyemprot? Iya. Suka dukanya itu kalau memang harga, biasanya di harga. Kalau harganya anjlok itu Masya Allah itu petani itu kayaknya menangis gitu ya. Sedih ya Pak ya? Sedih banget itu Pak. Anjlok tuh di angka berapa sih Pak? Ya kalau terong itu minimal kalau harga yang kami merasa keberatan atau merasa sedih ya mungkin 1.000 itu sudah nggak ketemu kalau sebagai petani gitu. 1.000 per kilo? Per kilo. 1.000 per kilo? Iya. Ya Allah, serius Pak? Kalau sekarang alhamdulillah 3.000, sekitar 3.000 itu. Jadi agak senang gitu kan. Kaget loh Pak. 1.000 untuk 1 kilo. Iya. Sedangkan 1 kilo itu bisa berapa terong? Sekitar 5, 6, 7 itulah. Maksimal 7. Oke Pak, tadi kan kita udah ngobrol banyak, Safira juga akhirnya tahu ladang terong, ini juga baru pertama kali lihat timun masih baru dan lain-lain. Safira aja baru bentar udah ikut seneng loh Pak, kayak bisa merasakan senengnya ya ketika kita berusaha nanam sesuatu dan panen ya Pak, dan itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu ada nggak sih Pak yang Pak Solihun rasakan dari sebelum mendapat bantuan dari PKUR
dibanding dengan setelah mendapatkan? Perubahannya itu seperti apa dan apakah drastis? Silakan Pak. Ya banyak sih perubahannya ya Pak ya. Perubahannya terutama dalam segi modal ya, kan sangat membantu untuk kami. Mungkin seperti kami petani yang standar, mungkin bukan ya petani yang unggulan ya, bisa kita memperlebar lahan, bisa gitu. Yang tadinya hanya sekian setengah ini, setengah bahu ini, kita bisa nambah lagi, butuhnya saya bisa nambah itu kan iya, gitu. Meskipun bisa masih nambah. nyewa tapi ya, kan ya. dampaknya dirasakan langsung ya Pak. Karena semakin banyak yang kita semakin luas yang kita tanam, otomatis akan semakin besar hasilnya juga gitu. Yang penting usahanya kita aja sih. Satu ya mungkin rajin aja sebenarnya, rajin itu aja. Kalau lebar juga nggak rajin ya percuma, hasilnya juga nggak tidak maksimal gitu. Iya biasanya. benar, mau terus berjuang ya Pak dan maksimalin kesempatan itu. Yeay Sobat Brilian, kita sudah sampai di penghujung acara nih dan seneng banget aku tadi ngobrol sama Pak Solihun dan semuanya. Aku doakan yang terbaik untuk bapak-bapak sekalian. Dan Safira belajar satu hal sih Pak, bahwa ketika kita mendapat suatu pertolongan atau bantuan dari orang lain, hal utama yang harus kita lakukan adalah syukuri dan juga lakukan semua hal yang kita bisa dalam wujud untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena bantuan itu tuh bisa sama ya Pak yang dikasih ke orang-orang, tapi outputnya atau hasilnya bisa berbeda-beda sesuai dengan usaha kita masing-masing. Benar gak? Dan aku salut banget sama bapak-bapak dan juga semua penerima manfaat lainnya dari program PKUR yang telah berupaya maksimal untuk memberdayakan hidupnya dan juga keluarganya dengan bantuan yang diberikan. Saya terima kasih banyak untuk pelajaran hari ini. Semoga Safira bisa berkunjung lagi. Boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Sebulan lagi Mbak ini. Oh, sebulan lagi tinggi ya? Ya. Oke, dan makasih juga yang udah pada nonton. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang bye Pak. Bye-bye. Bye-bye. GBM BRI Memberi makna Indonesia.